Ini kondisi pembangunan pasar Talang Padang dilihat dari atas, dari pasar Tugu nih. Tuh di sana tuh, saya akan zoom coba. Nah, ini pasar tengah nih, yang masih ada tumpukan dan masih kosong itu dalam tahap masih pembangunan. Mudahan tidak lama lagi akan segera selesai. Kita akan terus melihat sisi-sisi lain dari Talang Padang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kecamatan Talang Padang. Pada hari ini adalah Juni tanggal 8 2001. Bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dalam rangka pembangunan, melihat pembangunan di Pasar Tugu Talang Padang. Inilah suasana pada pagi hari ini. Dan ini adalah jalan dari depan toko Yoyang dan toko Pak Haji Yakut ini masih ada, karena memang yang sebelah dalam tidak dibangun dan yang sebelah tengah yang saat ini lagi dibangun. Dan inilah kondisi pada saat ini. Yang sebulan yang lalu belum dibongkar, ini hari ini dibongkar itu. Ini Pasar Yayang tengah, Kumis. Itu yang tengah tuh masih teronggok nih tanahnya. Mari ikuti terus perjalanan mereview perjalanan di Pasar Tugu Talang Padang. Kita akan menuju ke perapatan biasa, perapatan Semea kalau dulu. Nah, ini Pasar Tugu saya lihat dari perapatan arah jalan ke Tangsi saya, tapi ini saya melihat adalah arah pandangan ke toko Kumis atau toko Yayang dari perapatan. Kelihatan ini yang tengah itu masih teronggok sisa-sisa bangunan yang baru digempur. Tetapi memang perjalanannya ini baru dari episode yang kemarin saya bulan Juni, ini adalah bulan Juli, artinya baru 1 bulan. Inilah posisinya. Kita akan menuju ini, dan ini Pasar Tugu. Alhamdulillah Pasar Tugu masih berdiri megah, walaupun memang kelihatan perputaran perdagangannya memang agak melemah, karena memang kondisi yang sangat kurang baik dengan keadaan pandemi ini. Saya melihat motor-motor dan para ojek juga banyak yang masih terparkir karena memang kurangnya kegiatan dan aktivitas yang ada. Kita akan maju lagi ke depan. Nah, ini di depan, ini di perapatan sekali saya. Dan saya melihat ke sini. Kalau kemarin saya mengelilingi seluruh pasar tengah Talang Padang, tapi pada hari ini saya akan berjalan menyusuri pinggiran dari pasar Talang Padang. Dan saat ini saya ke jalur yang ke Kampung Duren, yang nanti akan tembus ke MDI. Dan ini alhamdulillah nih yang di depan ini juga, di depan perapatan Semea ini yang jualan sudah agak mulai bagus ini. Tuh, ya. Kelihatannya memang di sisi-sisinya yang mulai agak ramai ini, mulai menggeliat. Mudah-mudahan perkembangan ini adalah harapan kita untuk berjalan dan perputaran ekonomi akan lebih baik. Dan ini toko buah-buahan juga ada ini. Ini pedagangnya memang sepertinya memang senyum-senyum. Apakah memang bersyukur sekali keadaan ini bisa istirahat?
atau memang perjalanannya sangat bagus. Ya, ya biarlah. Dan ini juga seluruh para pedagang semuanya malah menunduk kelihatannya. Tuh, di setiap toko tidak ada aktivitas pembelanjaan, walaupun memang sudah ini orang hanya cuma lewat aja. Mari kita jalan terus, mengikuti jalan menuju MDI. Nah, ini alhamdulillah sekarang di Talang Padang ini juga ada makanan-makanan khas atau makanan-makanan tradisional. Ini adanya di dekat terminal. Kalau dulu adalah Semea. Ini berbagai makanan ini khas tradisional buatan bukan buatan dari kota ini, tapi ini model kayak ini keripik, singkong manis, kelanting. Ini bagi kawan-kawan yang dahulunya sering makan miso dengan kelanting, ini silahkan ini. Juga yang bungkusan-bungkusan kecil juga ada. Nah, ini adalah pasar yang dibangun sisa daripada rendingan belakangnya. Bioskop rendingan dulu, tapi yang belakangnya nih yang menuju ke Kampung Duren. Dan ini sudah dibangun adalah los-los penjualan. Nah, kita akan lagi menuju ke MDI. Nah, ini mulai memasuki ke jalur MDI. Nah, inilah jalan MDI yang saya lalui. Dan saya sekarang berada di depan MDI yang dulu adalah ini sekolahan. Ini kita akan lihat dekat ke sini. Inilah sisa reruntuhan daripada MDI. Nah, MDI ini rubuh, bukan dirubuhkan seperti yang ada di Pasar Tengah Talang Padang. Kalau Pasar Tengah Talang Padang adalah karena ingin dibangun kembali menjadi pertokoan yang lebih modern. Tetapi ini di sini di MDI rubuh karena memang tidak dihuni kembali dan tidak dipergunakan lagi. Ini bagi kawan-kawan yang bernostalgia pada saat dulu sekolah di sini, yang saat ini mungkin sudah menjadi para pejabat. Ini MDI di Talang Padang menjadi kenangan. Saat ini saya berada di atas reruntuhan bangunan daripada
Yayasan Taman Pendidikan Islam MDI Yapti Talang Padang Kabupaten Tenggamus. Ini kondisinya sekarang ini. Dan ini rubuh karena memang sudah terbengkalai dan tidak dipergunakan lagi karena memang sudah tidak ada aktivitas. Dan mungkin ini sebahagian adalah memang sudah tidak bisa dipergunakan kembali hingga oleh masyarakat sekitar dirubuhkan karena memang mengingat keamanan dan keselamatan daripada warga, takut terjadi sesuatu hal hingga karena memang tinggal bangunan pinggir-pinggirnya saja hingga ini sudah diremukkan, dihancurkan. Dan ini kita lihat ada gang MDI ini, yang saudara-saudara sekalian kalau dari pasar Talang Padang nih bisa ke gang deket Intisari, dan ini gangnya nih. Kita akan coba bertanya dan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang di sekitaran lingkungan MDI itu sendiri. Dan itu salah satunya tuh. Inilah MDI yang banyak alumninya adalah sangat banyak. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini akan rindunya terhadap alma mater juga akan terbangun. Mari kita ikuti terus perjalanan Teddy Kurnia TGM. Saya akan menuju ke Gedung Serbaguna. Di depan di sebelah kiri itu adalah Gapura menuju ke Sukamandi. Dan ini kawan-kawan yang tahun 80-an lewat ke sekolah SMP negeri melalui jalur Gedung Serbaguna. Itu ada satu rumah namanya rumah bagus pada saat itu, Ibu Ros. Dan keadaannya sekarang juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan karena memang tidak dihuni kembali. Kemudian ini jalan menuju Sukamandi, dan ke depan kita menuju ke Gedung Serbaguna. Ini kita sudah sampai ke Gedung Serbaguna. Di samping Gedung Serbaguna ini ada rumah makan Serbaguna. Tapi memang kondisinya karena memang keadaannya memang sudah tidak ada aktivitas kegiatan-kegiatan di Gedung Serbaguna. Rumah makan pun kelihatannya sudah tidak buka kembali. Dan inilah Gedung Serbaguna, gedung kebanggaan daripada Kecamatan Talang Padang. Karena memang pada zamannya dahulu orang lain belum punya gedung yang besar sebagai Gedung Serbaguna. Di Kecamatan Talang Padang sudah memiliki namanya Gedung Serbaguna. Ini karakter megahnya masih ada, gedung besar, tinggi, dengan sebuah simbolnya adalah ini Sasana Karya Wibawa Kecamatan Talang Padang. Inilah gedung yang menjadi kebanggaan dan menjadi salah satu ikon di Talang Padang.
pada saat zamannya dulu. Di tahun mungkin sekitar tahun 80-an ke atas hingga tahun 90 ini adalah hal-hal yang sangat bagus. Tapi saat ini walaupun memang masih dipergunakan kegiatan-kegiatan semacam olahraga, bulu tangkis dan hal-hal lain, tapi kegiatan-kegiatan lain sudah jarang lagi dipergunakan di sini karena memang sudah ada gedung-gedung lain yang lebih kecil, lebih praktis dan lebih modern. Tetapi gedung ini adalah bisa dikatakan agak terbengkalai, terutama dalam pengurusannya. Walaupun memang masih ada aktivitas kegiatan-kegiatan, hanya kelompok-kelompok kecil yang mempergunakan gedung ini. Tapi kondisinya adalah seperti ini. Mari ikuti terus perjalanan Teddy Kurniawan TGM. Kita akan menyusuri ke perapatan Masjid Jami. Walaupun gedung serbaguna dalam keadaan tidak tertata karena sudah jarang yang mempergunakan, tetapi di sampingnya telah berdiri megah. Ini sebuah masjid yang sangat monumental ini, sangat besar, sangat bagus dan terawat rapi. Ini adanya adalah di samping GSG itu. Nah, ini bersebelasan dengan BGSG. Kita akan lihat dan perhatiin dari depan. Inilah penampakan Masjid Besar Baitur Rahman yang ada di bawah Pasar Talang Padang. Masjid Besar Baitur Rahman Talang Padang. Dari perapatan Gedung Serbaguna yang biasa kita istilah sebut tempat menaiki kendaraan, biasanya orang-orang yang mau ke Bandar Lampung tuh, kita akan naik ke Pasar Talang Padang, ke depan kantor camat. Perlu saudara-saudara ketahui, di antara Masjid Baitur Rahman yang mau menuju ke pasar, juga di samping daripada Gedung Serbaguna itu ada pasar, namanya Pasar Obrokan. Ini dulunya bekas ini Kosgoro. Tapi untuk season ini, karena memang ini kegiatannya adalah di malam hari, saya akan menayangkan secara khusus. Dari perapatan Gedung Serbaguna naik ke atas, ini alhamdulillah yang dulu ada rumah foto, saat ini sudah berdiri bangunan ruko. Kemudian di samping kecamatan itu juga telah berdiri rumah sakit, namanya Rumah Sakit Husada. Nanti kita akan dekat ke sana. Nah, inilah yang dulu rumah foto Panon. Ini telah menjadi sebuah pertokoan yang kayaknya kehidupannya sangat bagus, perkembangannya begitu. Dan di depannya adalah di samping kecamatan ini adalah klinik rawat inap Husada.
Ini adanya adalah di Talang Padang. Dan ke sebelah atas sedikit itu adalah kantor kecamatan. Kita akan mendekati ke kantor kecamatan. Dan inilah kantor kecamatan yang di atasnya ada Telkom. Sebelum ke telepon kita lihat ini adalah Kecamatan Talang Padang. Keadaannya masih seperti dulu, cuman ada renovasi perbaikan saja. Dan ini juga salah satu ikon karena sebuah kecamatan sudah ada bangunannya dan bertingkat pada saat itu. Inilah sehubungannya ini dalam keadaan COVID, jadi aktivitas kurang begitu rame. Kemudian yang sebelah itu adalah Telkom yang biasa memang sangat rame pada saat zamannya dulu, tahun 2000-an ke bawah. Dari tahun 80 sampai tahun 2000 itu adalah masa jayanya adalah Telkom. Hingga semua orang pakai mempergunakan telepon rumah. Kalau sekarang kan sudah mempergunakan telepon genggam, yaitu HP handphone. Kita akan maju ke Pasar Talang Padang. Dan ini tempat biasa kalau kita ke Karang ini. Rajabasa Utama, RBU. Dan sinilah. Dari zaman tahun 80-an, orang kalau mau ke Bandar Lampung adalah memang naiknya di sini. Di Rajabasa Utama, RBU Wijaya Kusuma. Sip. Naik ke atas sedikit ini ada kantor Telkom yang dulu menjadi kebanggaan dan menjadi satu trendsetter orang mempergunakan telekomunikasi. Oke. Ini dari kecamatan saya akan naik ke pasar. Kemudian ini adalah Telkom yang seperti saya katakan. Kemudian nanti kita akan naik ke sedikit ke pasar. Dan di samping Telkom ini ada fotokopi Boni. Nah, ini pada zamannya tahun 78, 79 dan 80 saya kalau fotokopi hanya di sinilah. Ini karena kalau dulu adalah stensilan dulu di ini bikin perbanyakan soal itu biasanya memakai stensilan. Tapi setelah ada ini termasuk termoder tahun 80-an ini. Nah, inilah perapatan di Pasar Tengah Talang Padang. Dan kondisinya masih dalam proses. Mungkin demikian saja apa yang saya sampaikan, dan saya putar ada semata-mata hanya sekedar menginformasikan. Oleh sebab itu, atas nama channel Teddy Kurniawan TGM, mohon maaf. Dan bila mana ada hal-hal yang ingin requestkan saja di dalam komen-komenan. Bagi yang belum sub, silakan sub. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.